Ini ada 2 sih nanti saya sampaikan gitu ya. Ada dari Sofa dan Nisa. Yang Sofa sekarang ada di Jerman. Tuh, aduh banget kan ya. Berapa kilometer? Aduh gitu ya. Kok bisa sampai ke sana? Kemudian Sofa udah hadir belum? Assalamualaikum Sofa. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Ini alumni Sekolah Alam angkatan keberapa Sofa? Tahun 4. Oh, angkatan keempat. Sebenarnya umurnya sama-sama saya. Ya, ini Sofa yang sekarang sedang berada di Jerman juga. Beliau adalah angkatan keempat dari Sekolah Alam Indonesia. Kita juga tahu dong, jangan-jangan apa yang tadi disampaikan Ucatnya hanya konsep aja gitu ya. Kita pengen tahu lah dari siswa gitu ya, dari sisi siswa, apa sih yang Sofa alami, kemudian ngerasa bahwa itu adalah penting buat kehidupan Sofa. Sofa boleh ceritain lah kenapa dulu ke Sekolah Alam dan lain sebagainya sampai hari ini. Silakan Sofa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, insya Allah hari ini saya cerita tentang ini ya, yang masih diingat, yang masih diingat dari dulu pengalaman saya ketika jadi murid di Sekolah Alam Indonesia. Sebenarnya banyak ya, mungkin agak nyambung juga sama yang tadi udah disampaikan. Cuman ini kalau saya kan waktu itu masih anak kecil waktu itu, jadi ya ini dari bener-bener pure dari ingatan yang waktu itu aja gitu, yang membekas gitu kan, bisa jadi banyak juga yang lupa gitu ya anak kecil. Nah tapi yang paling teringat itu adalah yang berkesan itu ketika pas ketemu sama teman-teman dari sekolah lain, pas udah gede gitu, oh ternyata sekolah alam tuh nggak ada PR-nya ya, yang itu ya. Jadi kesan kayak main-main aja, terus oh jadinya kok ternyata SD itu adalah sesuatu yang berat banget gitu kayaknya ternyata untuk teman-teman saya gitu. Sedangkan saya dulu kayaknya senang-senang aja di SD gitu. Nah itu yang paling membekas banget ya. Jadi kesannya tuh jadinya hidup masa kecilnya tuh bahagia banget gitu kayaknya, kok yang lain kayaknya nggak sebahagia itu gitu. Jadi alhamdulillah karena di sekolah alam jadi bisa merasakan masa kecil yang banyak kenangannya gitu. Nah walaupun sebenarnya misalnya oh kayaknya dulu di sekolah alam nggak ada PR ya, padahal sebenarnya pas dipikir-pikir lagi ya ada juga sih, cuman nggak berasa aja gitu. Sama ketika ibu saya dulu suka nanya, "Sofa tadi belajar apa?" gitu. Nah itu tuh, katanya nggak bisa jawab. Nah cuman ketika ditanyain, "Oh Sofa tadi main apa?" Nah itu langsung diceritain semuanya, yang sebenarnya itu isinya ya pelajaran juga oleh gurunya gitu, cuman nggak tahu aja gitu. Anak kecil ini kayaknya nggak tahu, cuman main aja dikirain ternyata belajar. Gitu. Nah terus, yang dirasakan lagi adalah, ruang gerak yang cukup, ketika di sekolah alam itu, banyak waktu bermainnya gitu, dan bermainnya itu ya yang serius tadi ya. Jadi kerasanya itu ketika, keluar dari sekolah alam, sampai awalnya tuh rada bingung ini kok duduk di kursi, jadi saya cuman SD-nya doang di sekolah alam. Terus ketika, mulai dari mau masuk SMP yang lain gitu kan, tes-tes gitu. Nah, itu duduk di kursi itu adalah sesuatu yang baru gitu. Buat anak-anak sekolah alam nih kayak, oh kita pegel banget sih gitu. Karena terbiasa memang ya udah main aja lari di luar atau enggak duduk lesehan di kelas gitu ya. Dan ternyata ketika punya anak juga, anak tuh susah banget apa kayaknya memang bukan ruangnya untuk disuruh duduk di kursi terus gitu. Jadi gimana ya kok bisa anak-anak SD ini masih pertanyaan sih, soalnya anak saya belum SD. Gimana anak-anak yang masih kecil itu kayaknya harus biasanya lari-lari aja,
kok bisa duduk sampai berjam-jam gitu, kayaknya enggak. Kita aja udah gede juga kerasa gitu kan kalau misalnya duduk, sedangkan kayaknya kalau misalnya belajar di SD itu ya nggak boleh berisik, harus merhatiin itu kan pusing gitu sebagai anak kecil kayaknya gitu. Nah itu yang saya syukuri ya di sekolah alam, eee sangat indah gitu proses belajarnya tuh nggak memberatkan saya sebagai anak kecil waktu itu, gitu. Nah terus selain ruang gerak yang cukup yang diberikan oleh oleh guru-guru, lingkungannya kan juga terbuka gitu ya konsepnya. Jadinya buat anak-anak yang misalnya kayak anak saya, lebih sering lari-lari gitu, senang lari-lari, sampai berapa jam juga masih kuat aja gitu. Nah itu tuh jadi kebutuhan geraknya terpenuhi gitu, apalagi kalau laki-laki kan mungkin biasanya tenaganya lebih banyak, nah itu lari-larinya bisa bebas semangat gitu, disediakan gitu. Nah terus termasuk di lingkungan ini adalah, lingkungan yang menerima, kelebihan dan kekurangan saya sebagai anak kecil gitu. Misalnya dari guru-gurunya, dulu, saya ingat ada beberapa kali kayak sama guru tuh, berdiskusi gitu. Jadi kayak nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, dan, jadi saya bisa menyuarakan apa aja gitu. Misalnya, "Kok ibu gini sih?" Gitu. Terus ya karena pengen tahu aja kan gitu. Jadi gurunya juga, enak diskusinya guru-guru di sekolah alam ketika itu ya. Mmm, terus, apa namanya, yang saya dapatkan itu ketika di luar sekolah alam, itu, mmm, ternyata guru-guru itu tidak semudah itu dikritik. Tidak semau itu untuk dikritik, apalagi sama murid sendiri ya, maksudnya berarti ketika itu guru-guru sekolah alam waktu itu tuh sangat sabar gitu. Ngeladenin ini anak kecil tahu apa sih gitu misalnya, tapi tetap digali gitu, diskusinya. Sedangkan kalau misalnya ketika saya keluar itu, beberapa kali saya sempat jadinya, cuman sebenarnya kayaknya mau diskusi aja, cuman guru itu langsung ada bentengnya gitu kan, saya gurunya yang benar, kamu yang diajarin gitu. Sedangkan kalau menurut saya di sekolah alam sih, ruang diskusinya terbuka banget gitu sama guru-guru, jadi lebih merasa terdengar aja gitu, gitu. Nah terus, paling itu kan ininya ya, apa namanya, garis besarnya. Nah terus ada juga beberapa, mungkin experience yang, masih ingat sampai sekarang. Walaupun sebenarnya banyak banget ya, ini cuman, beberapa aja yang mungkin, bisa relate jadi sama guru-guru yang sekarang ngajar, atau ada murid-murid. Ini adalah, apa namanya, experience yang masih keingat sampai sekarang gitu, beberapa aja. Yang pertama itu, ketika OTFA. Nah, karena OTFA itu kan memang, apa namanya, ke lingkungan yang baru ya. Jadi walaupun hal-hal yang di sana itu simpel yang dilakuin misalnya makan atau jalan, itu tuh banyak ingatan yang, masih teringat sampai sekarang. Contohnya itu, misalnya ketika makan bareng-bareng kan waktu itu satu tenda gitu, terus ada, gurunya satu yang jagain kan, terus kita makan, apa namanya, udah pada kenyang gitu, terus ada juga misalnya mungkin yang nggak mau makan rame-rame satu piring gede gitu kan bareng-bareng. Nah itu, terus sama guru saya itu, "Ya udah ayo dihabisin yuk," gitu, biar nggak mubazir, ayo disemangatin gitu kan. Padahal anak-anak ini udah males banget ngabisin, ini ya udah gitu. Nah terus, tapi waktu itu sih, seingat saya sih waktu itu akhirnya grup saya itu habis gitu ya, walaupun ini siapa sih yang ngabisin, udah deh sedikit aja gitu ya, tapi lama-lama akhirnya habis. Nah, itu salah satu, pelajaran mubazir yang berkesan gitu ya buat saya ketika WATFA itu. Padahal tentunya, waktu itu pasti guru-guru saya ngajarinnya setiap hari di sekolah juga gitu. Tapi itu yang berkesan ketika OTFA.
Terus pas jelajah malam, itu kan padahal baru bangun tidur ya malam-malam, tapi ternyata masih diingat sampai sekarang, yaitu ketika kita lagi jalan terus lagi naik apa namanya, kalau jalan naik bilangnya Allahu Akbar gitu, kalau turun subhanallah ya gitu sama guru saya, terus kita akhirnya satu grup Allahu Akbar gitu kan. Nah itu tuh salah satu yang saya ingat juga. Jadi itu kan poinnya di zikir ya, yang sangat membekas sampai sekarang itu beberapa ketika otfa. Ya, walaupun sebenarnya banyak banget ya kalau otfa kenangannya itu dengan bermacam pelajarannya juga gitu. Terus ada mungkin selain otfa ada juga beberapa yang diingat pas lagi pelajaran di sekolah, yaitu pas ketika kita mau buat proposal untuk orang tua murid. Kita bikin presentasi buat danain ini apa namanya, mau outing kemana gitu. Nah itu saya ingat banget nanti apa namanya, si teman saya yang jagonya apa, nanti dia yang buat ini gitu, nanti teman saya yang jago gambar, jadi disalurkan minat dan bakatnya gitu, kayak jadi teman saya yang jago gambar itu akhirnya dia yang bikin gambar-gambar buat sponsor, itu nanti ditaruhnya di mana aja logonya kayak gitu. Nah itu gambarnya tuh bentuknya ya bentuk anime aja gitu, tapi ya bagus, tapi maksudnya dibolehin gitu sama guru gitu. Kemudian juga salah satu yang saya rasa minat bakatnya itu apa namanya, disalurkan itu adalah ketika ada teman saya juga pas lagi hafalan Quran. Jadi kan ada yang bacanya mungkin biasa aja, ya udah apa namanya, disamain terusnya sama anak itu. Nah tapi ketika ada teman saya yang memang jagonya di situ, emang niat ngafalin Qurannya tinggi, terus semangat, ya udah dibiarin aja gitu. Jadinya ada yang teman saya sampai sudah berjus-jus gitu ketika di SD. Jadi teman-teman yang lain tuh nggak menghambat satu murid ini yang memang unggul di situ gitu. Menurut saya itu bekal banget ya, dibanding semuanya harus disamaratakan gitu. Itu yang menurut saya salah satu pentingnya di sekolah alam. Terus ini apa namanya, kemudian itu kan ketika di sekolah alam, kemudian itu tuh mempengaruhi juga ketika akhirnya saya kuliahnya ke Jerman. Karena ini ya berkaitan, karena kan ke Jerman ini waktu itu nggak ada siapa-siapa di Jerman, jadi sendirian aja gitu ke lingkungan yang baru. Nah sedangkan di sekolah alam itu terbiasa ke lingkungan yang baru itu kan. Jadi alhamdulillah bekalnya tuh lumayan kerasa gitu. Salah satunya yang paling menonjol itu adalah kemandirian dan karakter. Ini kan dihasilkan di sekolah alam, terutama kemandirian ya, enggak, karakter juga. Jadi karena di sini tuh langsung jauh dari orang tua, walaupun saya SMA udah ngekos juga sih. Tapi ini lebih jauh banget ya, di Jerman itu udah waktu jam apa namanya, jam sama Indonesianya juga lama banget. Jadi mau diskusi sama orang tua, apalagi kalau misalnya pas udah kuliah kan banyak yang harus dipikirin. Apa mau diskusi sama orang tua juga terbatas gitu. Jadi kita harus bisa memutuskan sendiri gitu. Yang saya rasain sih sebenarnya teman-teman saya juga ada juga lah pasti yang bisa juga memutuskan sendiri, mandiri gitu. Tapi mungkin itu membutuhkan perubahan yang lebih besar dibanding saya yang sudah terbiasa ibaratnya dicemplungin kalau di sekolah alam ya empang cemplungin gitu. Ini sudah berenang sendiri. Nah itu apa namanya, jadi ini nyemplung ke Jerman gitu. Jadi proses-proses pendewasaannya itu terbantu dari apa, nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah alam. Mandiri ketika apa namanya, ketika banyak mengambil keputusan sendiri, karena
ini kan udah pas kuliah itu udah keputusan saya semuanya gitu, maksudnya nggak bisa masih mengandalkan nanti orang tua yang mutusin gitu, ini udah nanti saya semua yang ngerjain. Kalau kuliahnya harus minta izin dulu, apa namanya, jurusannya gitu dipilihin sama orang tua, nanti saya nggak suka sendiri, nggak bisa ngerjainnya juga gitu, jadi harus saya yang nentuin sendiri gitu. Itu sih. Nah terus juga apa namanya, ketika kalau di Jerman itu kuliahnya terasa lebih mandiri, soalnya di sini nggak ada sistem absen gitu ya, sama sekali nggak ada sistem absen. Jadi kalau kata teman saya sih yang di Indonesia masih di absen ya, tapi nggak tahu sih kalau sekarang. Tapi jadi kalau di Jerman itu kalau misalnya nggak mau masuk kelas, oh ya udah gitu. Jadi ya nanti nggak bisa aja ngerjain ujiannya kamu, kata dosennya, kamu kok nggak masuk gitu doang sih. Jadi ya udah harus ngambil tahun depan kan kalau nggak ngerti sendiri gitu. Jadi itu ya harus ada kemauan untuk masuk ke kelasnya, dan juga pelajarannya itu rata-rata nggak bisa tuh yang cuman belajarnya kayak ayo udah mau ujian belajar terus langsung bisa gitu. Rata-rata di sini tuh butuh untuk ke perpustakaan untuk sebelum ujian tuh kira-kira sebulan lah. Kayak sebulan sebelum ujian-ujian itu udah setiap hari kayaknya harus ke perpustakaan, harus belajar gitu. Jadi harus dijadwal juga belajarnya. Terus kan ada banyak pelajarannya, terus ini tugasnya ada banyak gitu. Nah itu sedangkan semuanya nggak ada yang alarming gitu, kita harus plan sendiri gitu. Apalagi nggak sedikit juga di sini yang sambil kerja. Nah itu PR lagi tuh, gimana udah harus kuliahnya harus dipelajarin, terus harus kerja juga dalam waktu 5 hari. Itu gimana baginya gitu. Nah itu kalau misalnya udah dilatih dari kecil kan, jadi alhamdulillah udah lebih terbiasa gitu. Gitu. Nah sama paling sama ini kan ketika pas ke Jerman ya, ada juga ketika sekarang alhamdulillah saya kan udah ada anak. Nah itu juga agak ngaruh tuh dengan flashback saya pas di sekolah alam, gimana sih ngadepin anak itu gitu. Jadi apa namanya, salah satunya ya yang pertama banget adalah jadi nggak pernah ada kayak nge-labelin anak nakal gitu. Itu udah dari masih kecil banget, nggak mungkin banget nih bilang anak nakal gitu. Jadi itu yang paling terasa ketika ada anak, oh nggak boleh. Ketika anak nggak bisa diam, oh ya karena memang dia butuh. Ketika anak maksudnya ya justru difasilitasi kayak gitu kan. Gitu. Nah terus apa namanya, ngelihat apa yang dia sukai, terus ya udah dilanjutin aja. Misalnya dia, kalau misalnya anak saya sih lagi suka angka, jadi ini tuh bener-bener saya nggak ada ayo harus belajar angka gitu kan, masih kecil juga, tapi karena ke rumah itu harus naik lift, jadi dia tuh udah belajar sendiri tuh dari lift, jadi cuma modal lift aja. Jadi teman-teman saya pengen nanyain, Sof kok anaknya udah bisa sih, anak aku salah-salah, terus dia nanya sendiri, aku aja udah pusing, dia ini ngitungin lift, terus kalau naik turun kan setiap hari ngitungin lift, pencet lift, kita nomor berapa ya gitu, udah gitu doang. Dan itu membuat dia sampai sekarang ternyata ngitung mulu. Kalau anak harus diajarin berhitung, ini menghitung mulu ya gitu. Nah jadi ya lebih dilihat anaknya aja sih gimana kemauannya gitu. Walaupun kadang-kadang ya kan aku bukan guru juga, jadi kadang nggak ngerti juga gitu, ini anak apa ya, harus mikir dulu, dipikirin ini anak kenapa gitu. Tapi seenggaknya
lebih ditelusuri gitu kemauannya dia di mana gitu. Ya gitu sih kayaknya. Oke, oke. Bapak Ibu, info aja ini, kami tidak melakukan break sholat asar karena rentang waktu kita yang beda-beda gitu ya. Jadi kalau yang Bapak Ibu mau sholat asar ini aja, silakan sendiri aja gitu ya. Kami tidak memberikan waktu break untuk sholat asar. Makasih Sofa, luar biasa ini ceritanya. So, kalau boleh tahu angkatan keempat itu berarti tahun berapa? Tahun apanya ya? Tahun masuk. Iya. Oh, tahun kelas 1-nya itu 2001. 2001. 2001. Bayangin ya, berarti kita punya setting waktu tahun 2001. 2001 itu lagi pada apa? Apa? Dari 2001 itu berarti kita membayangin ya bahwa saat itu pendidikan di Indonesia khususnya masih ada ranking, masih ada ulangan dan sebagainya, masih bla 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 lah ya, yang nggak perlu saya ceritakan kayaknya. Tapi Sofa di sekolah alam tadi ceritain bahwa ya bahkan PR aja nggak ada rasanya gitu ya, padahal sebenarnya kayaknya sih ada, tapi rasanya nggak ada. Justru yang muncul adalah rasa happy, dan akhirnya sekarang jadi kasihan banget ya teman-teman aku yang nggak sebahagia aku gitu ya. Nah, proses-proses itu yang kemudian mengantarkan Sofa yang sekarang ini gitu ya, kuliah di Jerman sendiri, mandiri dan lain sebagainya. Nah, luar biasanya tadi bahwa berani mengambil keputusan itu, Sofa merasa bahwa kan rentangnya panjang sebenarnya nih. Ada SD, SMP, SMA, kemudian kuliah di Jerman. Tapi ternyata banyak yang diambil menjadi bekal hidup itu ya. Itu justru pengalaman-pengalaman yang ada di SD. Seberapa besar tuh pengaruhnya? Kalau yang dari saya rasain ini sih, ketika di sekolah, selain di sekolah alam itu, yang dipelajarin itu cuman pelajaran yang ada di buku gitu. Jadi nggak ada skill-skill, ya skillnya mungkin lebih ke pelajarannya juga gitu. Misalnya kalau pas kuliah ya programming, ya bisa programming aja. Oke, gitu ya. Gitu. Tapi yang benar-benar kayak cara mengambil keputusan, terus yang skill-skill gitu kayaknya nggak, kalau diperhatikan sih kayaknya ya, kalau misalnya di SMP atau SMA gitu yang diingat ya ngerjain tugas aja tuh pagi-pagi, ada tugas apa, baru kumpulin kayak gitu, udah kayak gitu sih yang Kalau terasa yang teringat. sekarangnya ya, kalau waktu SD nih nggak ada ranking, pernah nggak sih sama temen tetangga gitu ya, sob kamu ranking berapa, terus bengong gitu, ranking itu apa gitu kan, sekolah alam nggak ada, pernah gitu misalnya kita sesama kelas 3 nih, aku udah perkalian 9 lah udah apal, kamu pernah dibandingin gitu nggak sih? Yang keinget sih paling ya itu ranking, terus ranking gitu kayaknya nggak penting deh gitu kan. Kalau saya teman-teman kayak ranking, terus kalau nilainya jelek dimarahin sama orang tuanya kayak gitu kan. Kalau saya nggak pernah tuh apa ranking gitu, nggak ada sih. Jadi sama ini satu lagi, nyontek. Oh Saya ya, baru nyontek tuh pas keluar sekolah alam tuh. Itu lumayan, kenapa dulu emang nggak ada yang nyontek ya sekolah alam gitu, kayak nggak ngerti gitu dulu. mungkin karena tujuannya ya tadi ya, tujuan belajarnya nilai, akhirnya dia pengen harus dapetin nilai setinggi-tingginya, akhirnya dengan nyontek. Sementara sekolah alam main gitu ya, atau gitu gak sih Sof? Nggak tahu ya Kan ketika belajarnya main itu ya, rasanya bahkan Sofa pernah menyampaikan aku malah kerasanya main aja, happy gitu, nggak kerasa lagi dinilai bahkan. ya sebenarnya ada juga sih Pak, bagi kayak ada kertas, inget sih ada kayak ujian, ada kertas nulis. Waktu itu ada yang nyontek itu ketahuan, tapi dia anak SD sekolah alam nyontek karena dia jadi kakaknya udah SMP gitu, udah nggak tahu dia sekolahnya di mana. Itu tuh pertama kali saya ingat pas 5 SD baru lihat ada yang nyontek. Iya, oke ya, luar biasa banget ya pengalaman Sofa di sekolah alam, kemudian kemandiriannya yang kemudian dibawa sampai sekarang. Ketika kuliah di Jerman tadi nggak ada absen, tapi karena kita butuh, kita mandiri dan kita bertanggung jawab, maka ya harus masuk, bukan karena siapa-siapa, karena kita udah dilatih bertanggung jawab, ya udah masuk aja, dan nggak ada rasa takutnya gitu ya Sofa.
ke Jerman sendirian nggak takut emang? Takut sih, takut. Menurut saya nggak bisa ya nggak takut tuh. Paling takut Mm-mm. tapi bisa diberani-beraniin gitu. Maksudnya takut ya udah jalanin aja tapi gitu Oke, kayak diberani-beraniin. kayak tadi aja nyemplung ke kolam, ya takut, awalnya takut-takut gitu sih, tapi karena kita udah biasa, apa ya, kalau di sekolah alam kan suka kalimatnya ya kita tahu resiko tapi kita dilatih memanage resiko itu gitu kali ya. Ya mungkin dari outbound juga sih, outbound Oh menurut iya, saya oh iya lumayan betul. ini. Karena harus itu kan takut kan tinggi-tinggi gitu Mm-mm, banyak mm-mm, mm-mm. kecil tapi ya apa namanya? Tapi harus dikalahkan rasa takutnya. Jadi bukan yang nggak Mm-mm. takut tapi diajak berani gitu. Oke, luar biasa nih, outbound naik tinggi-tinggi. Nah, ada satu lagi nih alumni SAI yang punya pengalaman naik pohon tinggi-tinggi. Assalamualaikum Nisa, udah hadir belum? Ini dari Australia, beliau adalah, Waalaikumsalam. Masya Allah. Jam berapa sekarang Nisa di Australia? Sekarang kita baru masuk jam 7 malam. Jam 7 malam. Udah jam 7 Dengeran malam. nggak, Maaf? Ya, kedengaran Aku nggak baik. begitu pada sama mic-nya. Ini salah satu alumni. Ini seangkatan juga sama Sofa Nisa. Iya, Angkatan 4 juga berarti. iya, Ini reunian ceritanya. iya. Oke, dan ini Nisa yang tadi, kalau tadi Sofa ceritain tentang outbound tinggi-tinggi, Nisa salah satu siswa yang punya pengalaman naik pohon tinggi-tinggi, bener gak sih Nis? Oke, gini aja deh. Sekarang Nisa di Australia, beliau juga ya jadi pendidik, terlibat dalam dunia edukasi gitulah ya. Dan kita akan menceritakan dulu bagaimana pengalamannya di Sekolah Alam Indonesia, kemudian sekarang jadi ya sampai titik inilah. Boleh disampaikan, Nisa, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam kenal buat yang belum kenal. Aku berharap ada mungkin ada guru-guru aku yang lama dari sekolah alam, tapi buat guru-guru baru, buat komunitas sekolah alam yang belum pernah kenal, saya Nisa. Dulu aku sama Sofa itu termasuk I think kita mulainya tahun 1998. Kita dulu termasuk yang pertama datang, tapi kita PG pertama, tapi kita angkatan keempat, karena waktu itu udah ada kelas 1. Oh, Jadi masuknya PG, 98 TKA, tapi di PG. Iya, Oh, jadi kita berarti masuk yang awal, kita PG pertama. betul-betul awan pertama ya. Masya Allah, ini tahu letak batu pertamanya di mana gitu ya. Aku cuma ngitung dari umurku aja, aku dulu 3 Oh tahun, iya, jadi 1998 kira-kira. Masya Allah. Iya. Ini penting banget nih. Jadi, Silakan Nisa. ya, jadi cerita saya, dulu aku di sekolah alam umur 3 tahun, sebelumnya paling pernah ke TK sekali, 2 kali, tapi formalnya aku belum pernah ke sekolah lain. Jadi aku di sekolah alam dari PG sampai kelas 8. Jadi alhamdulillah aku punya kesempatan panjang, lama banget di sekolah alam. Dan sebelum sekolah alam, aku belum pernah ngerasain di sekolah lain. Jadi ya itu masa childhood aku itu aja, masa kecilku itu adalah sekolah alam dulu, dari PG dari umur 3 tahun sampai umur 13-14 tahun. Jadi karena kalau kita seumur hidup gitu, apalagi kalau aku juga masih kecil, seumur hidup di sekolah alam, kerasanya tuh kayak normal aja. Jadi mungkin kalau orang yang dari dulunya di sekolah negeri atau di sekolah di luar terus pindah ke sekolah alam, mungkin mereka akan merasakan, wah ternyata sekolah alam tuh begini, belajar tuh begini gitu. Aku nggak pernah ngerasain itu karena seumur hidupku waktu kecil itu udah normal aja. Normal aku ikut outfast setiap tahun, setiap hari Rabu atau kadang hari Kamis dulu kita ada outbound. Itu udah normal-normal aku. Kita duduk di bawah, di saung, di kelas-kelas gitu. Jadi ya selama aku di sekolah alam, ya sama kayak Sofa, ya ingatan aku ya happy aja gitu. Aku nggak ingat ada PR, aku nggak ingat belajar gitu. Aku ingat aku happy, aku ngerasa aman, aku nyaman dengan teman-temanku, dengan guru-guruku gitu. Aku ngerasa dimengerti, dan dulu aku nggak tahu sekarang kondisi sekolah gimana, tapi dulu kan kecil. Angkatan kita sampai kelas 8 tuh cuma 1 doang. Jadi nggak pernah kelas A, kelas B gitu. Cuma 1 doang. Jadi kita lumayan dekat semua satu angkatan.
Jadi ya kita komunitas itu kecil, guru-guru kenal aku, hampir semua guru saat itu kenal aku gitu. Jadi ya itu yang aku tahu seumur hidupku. Sampai terus alhamdulillah aku dapat rezeki, aku sekolah di luar negeri sama kayak Sofa. Aku keluar, pas aku keluar high school, aku dapat kesempatan sekolah di Sydney dulu, terus aku pindah ke Melbourne. Aku dengar cerita Sofa juga, iya sama aku dapet itu juga, ada kaget-kagetnya juga. Aku nggak pernah nyadar di sekolah alam ya, aku happy. Aku tahu di luar beda, tapi aku nggak kebayang sama aku gimana. Terus aku ingat hari pertama aku sekolah di sekolah yang biasa, duduk di bangku, kata Sofa duduk di bangku, di meja. Aku ingat ngantuk, ternyata sekolah tuh ngantuk. Ternyata sekolah tuh capek gitu. Padahal kalau di sekolah alam dibanding dulu kayak kita selalu aktif gitu. Main selalu keluar, Tapi selalu mejanya nggak lari-lari, disingkirin selalu... kan? Hah? Mejanya nggak disingkirin terus duduk di bawah kan? Oh itu enggak sih, waktu high school belum berani. Tapi sekarang cerita lain, aku jadi guru, aku akomodasiin. Kalau aku mau duduk di bawah, aku duduk bawah. Nah dulu, ya jadi aku dulu ada kaget gitulah, apa namanya, aku baru nyadar ternyata sekolah itu capek, ngantuk gitu. Pikir cuma di film-film aja gitu, orang malas sekolah, orang karena aku nggak sadar, aku happy gitu, aku ngerasa sekolah itu mau begini untuk aku gitu. Dulu mungkin kita capek naik pohon, kita lari apa segala macam, tapi pas kita masuk pas kita masuk kelas lagi kita masih semangat lagi, terus nanti pas kita udah waktu istirahat kita keluar lagi, kayak nggak ada capeknya gitu. Tapi ternyata duduk diam, capek, ngantuk, terus aku sama teman-temanku, terus aku baru nyadar ternyata aku tuh semangat belajar, karena di sekolah kayak normal-normal aja. Tapi terus aku ngeliat teman-temanku kayak mereka ya ngerjain tuh seadanya gitu ya, karena mereka mau cuma nilai tinggi aja gitu. Satu hal yang aku ingat yang berkesan banget sama aku tuh belajar sains. Dulu di sekolah alam, aku ingat kita memang, mungkin saat kita dulu di sekolah alam, itunya belum banyak, resource-nya tuh belum banyak. Jadi kita mau buat art, kita mau buat percobaan, apa ya kita dengan bahan-bahan yang ada aja gitu. Aku ingat kita ada satu gudang resource. Di situ ada gabus, ada karton, ada kertas sebelah pakai. Jadi setiap kita mau belajar apa gitu nanti gurunya ngambil something dari resource itu, dari bubuk itu, resource room. Terus kita pakai apa adanya gitu. Dan aku ingat kita selalu banyak science eksperimen. Dan kadang karena bahan-bahannya sedikit gitu, nggak pas, nggak selalu berhasil juga. Tapi memang sains kan kayak gitu, kadang nggak berhasil. Tapi kalau berhasil, itu rasanya tuh, wah kita berhasil melihat something gitu. Aku ingat salah satu sains eksperimen dulu waktu itu sama Pak Adit di kelas 2, mungkin Pak Adit di kelas 3, aku nggak ingat. Tapi kita eksperimen temperature, kita pakai kaca, kita bakar, terus kita masukin ke api, terus kita ngeliat gimana dari situasi yang panas, terus yang langsung dingin, terus kacanya pecah gitu. Nah itu something yang berhasil, terus aku ingat sampai sekarang gitu, karena nggak banyak percobaan kita yang berhasil. Jadi pas itu berhasil tuh sampai sekarang gitu, wah dulu aku berhasil. Jadi sains itu selalu something yang menarik buat aku. Terus aku keluar, aku ke sekolah mainstream, ya walaupun mainstream itu di Sydney, alhamdulillah di negara maju yang banyak resources-nya, mereka punya lab, mereka buat percobaan. Tapi aku ingat teman-temanku tuh nggak bersemangat gitu. Akhirnya juga kalau aku semangat sendiri kan ya gimana gitu, nggak pas gitu. Akhirnya juga makin lama makin ke bawah juga sama mereka gitu. Mereka itu ya aku juga akhirnya juga dengan aku juga di sekolah di mana aku harus dinilai di ranking, aku harus masuk universitas, ya aku kerja juga seperti mereka. Aku survive juga sih. Tapi aku masih ada pengalaman itu gitu, pengalaman happy belajar di sekolah alam. Iya, jadi aku mulai merefleksi kayak gitu tuh saat pas aku udah keluar dari sekolah alam, pas aku di high school. Terus alhamdulillah rezekinya, walaupun bukan aku plan juga sih, aku dulu nggak pernah mikir aku bakal jadi guru. Dulu aku pikir aku karena memang aku selalu tertarik sama sains, aku pikir aku mau jadi scientist, aku mungkin cari biologi, atau akhirnya waktu itu aku sempat hampir masuk marine biology, tentang binatang. Akhirnya balik ke alam juga. Satu hal yang selalu di sekolah alam juga, kecintaan aku sama alam, karena memang udah biasa sejak kecil di alam, aku selalu mencari itu gitu. Jadi kalau aku mau jadi sains, aku mau sains di lab, di medicine gitu dengan bahan-bahan kimia, atau aku mau di luar, aku melihat binatang alam. Akhirnya aku cari natural science, aku nyari marine biology. Nggak jadi juga sih ke arah sana.
Jadi awalnya aku masuk ke jadi guru itu nggak sengaja. Aku mulai dari volunteering. Waktu itu aku ada waktu luang gitu. Aku coba-coba aku volunteering di kindergarten. Terus aku juga volunteering di komunitas Indonesia. Itu apa namanya? Sekarang aku masih di situ. Aku dan teman-temanku di sini di komunitas muda di Melbourne, kita komunitas Indonesia Muslim di Melbourne, kita buat project namanya Madrasah Westall. Aku dulu mulai 2011 waktu aku masih umur 15 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku masih di situ. Jadi aku awalnya cuma mengajar itu cuma volunteer aja, aku ada waktu. Terus aku senang bermain, karena dulu di sekolah alam juga aku senang bermain, aku jadi dewasa juga aku masih suka bermain, aku suka bermain sama anak-anak. Jadi cuma iseng aja. Tapi pas aku mulai volunteer, aku mulai rutin ketemu anak-anak, aku berinteraksi sama anak-anak, terus aku berusaha masukin something gitu loh. Aku nggak pingin ngajar something yang besar gitu, tapi aku pingin mereka learn something aja gitu deh. Aku kayak natural aja, aku pingin ngasih something buat anak-anak gitu. Nah, aku baru nyadar ada something yang klik gitu. Kayaknya memang tempatku di sini. Kayaknya aku harus di tempat ini menjadi guru gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, terus akhirnya ya sejak itu aku mulai pursue, aku ambil degree, aku masih belum selesai bachelor, aku tetap ambil diploma di pendidikan. Aku kerja di berbagai macam tempat di Melbourne. Alhamdulillah aku punya banyak pengalaman di sekolah-sekolah yang berbeda. Nggak jadi guru sih, aku belum jadi guru, tapi aku pernah di childcare, aku pernah ada namanya OSHC, out of school hours care. Jadi karena di sini kan nggak ada pembantu, jadi anak-anak kalau habis pulang sekolah ada kelasnya sendiri gitu. Pulang sekolah atau sebelum sekolah namanya out of school hours care, sama ada pas during holiday. Terus aku ngajar di situ, itu pertama kali aku benar-benar megang anak-anak sebagai educator. Jadi mungkin kalau di sini namanya, makanya pendidik di sini beda, teacher sama educator. Teacher biasanya lebih ke guru kelas. Educator itu ya yang everything else, childcare, early childhood educator, out of school hours care, dan aku punya pengalaman sedikit-sedikit di berbagai tempat jadi educator. Alhamdulillah sekarang aku dapat kerja di sekolah Muslim sebagai IS, Education Support. Again, itu masuk dalam rangka educator, tapi belum jadi guru kelas. Jadi aku kerja dengan beberapa grup anak-anak, sekarang aku kerja di kelas 3 sama kelas 4. Di situ aku megang anak-anak yang punya learning disability, yang susah catch up sama kelas, jadi mereka dipegang sama aku untuk extra help, biar mereka bisa ikutan kelas gitu. Nah ya, jadi dulu waktu aku pindah dari sekolah alam, aku udah mulai refleksi apa perbedaannya di sekolah alam sama sekolah biasa. Pas aku dapat rezeki untuk menjadi guru, aku refleksi balik lagi ya. Aku ingat salah satu subjek aku dulu di kuliah adalah sains. Again, itu selalu balik lagi ke sains. Terus gurunya nanya, oke, kalau sebagai guru kita harus banyak refleksi dengan gimana kita dulu waktu kita belajar. Nah, apa pengalaman belajar sains yang pernah kalian ingat gitu? Aku ingat waktu itu di kelasku, semua hampir bilang, aku nggak tertarik sama sains. Sains itu bosen, nggak ada apa-apa. Dan memang kejadiannya di Australia, sains itu nggak dianggap sepenting numeracy sama literasi gitu. Di sini lebih, yang penting kamu bisa baca, yang penting kamu bisa menyentuh, numeracy sama literasi itu yang lebih kayak diutamakan gitu di sini. Karena ya nilainya dapat dari situ, matematika, sama bisa baca bahasa apa segala macam. Sains agak di bawah gitu. Jadi kebanyakan akhirnya jadi guru-guru di sini juga nggak cuman kayak checklist aja, aku udah ngajar sains gitu. Nggak terlalu ada hatinya gitu. Nah, sementara aku punya banyak cerita dulu, eksperimen waktu di sekolah alam, sama dulu waktu kelas 6 kita ada penelitian gitu. Di mana aku meneliti subjek yang aku dulu interested. Aku ingat tuh aku pingin banget pakai mikroskop waktu ke kelas 6, jadi aku milih penelitian aku tentang mikroorganisme. Jadi binatang-binatang kecil yang nggak bisa dilihat, yang harus dilihat pakai mikroskop. Ya, jadi aku banyak cerita, aku dulu buat penelitian, aku banyak eksperimen gitu. Itu something yang teman-teman kuliah aku nggak tahu gitu. Mereka nggak oke gitu, something like cool, tapi mereka nggak pernah merasakan itu gitu. Dan I think dari itu juga mengefek cara aku ngajar juga gitu. Jadi aku selalu kritikal dengan ngajar gitu, yang mainstream. Kenapa harus kita ikut something yang make itu gitu. Di sini belum ada sekolah alam, jadi aku kalau kayak gitu ya aku percobaan eksperimen sendiri aja gitu. Banyak berapa kali sebenarnya
Dan aku juga menerapkan itu di tempat kerja aku, dan satu lagi di Madrasah Westol, karena Madrasah Westol itu proyek aku, proyek komunitas itu, karena aku nggak ada bosnya, nggak ada orang yang nyuruh aku harus ngapain, itu kita bebas membuat kurikulum sendiri, dan banyak aku masukin kurikulum-kurikulum dari sekolah alam, dari yang aku tahu dari sekolah alam gitu, yang aku dulu berhasil sama aku mau coba juga gitu. Jadi banyak percobaan-percobaan. Jadi aku banyak berusaha agak ngerebel dikit. Jadi mungkin di sini aku nggak bisa buat saung-saung kayak sekolah alam, kita nggak punya cuaca tropikal yang kayak di Indonesia, dingin. Tapi aku bisa ngerubah kelasku, nggak harus row-row, meja, bisa aku buat jadi lingkaran, atau aku singkirin, terus aku gabung, kita jadi duduk lingkaran di bawah. Jadi ya mungkin waktu high school nggak aku singkirin bangku-bangkunya, tapi sebagai guru aku bisa. Aku singkirin bangku-bangkunya, kita duduk di bawah. Dan sekarang kan aku kerja di sekolah Turki, aku sempat sekali waktu itu aku lagi duduk di bawah di lantai, terus ada guru yang ngomong, kamu nggak boleh gitu, kalau di Turki culture-nya kalau perempuan jangan duduk di bawah, nanti kamu nggak bisa punya anak. Enggak apa-apa, aku orang Indonesia, aku bisa duduk di bawah. Jadi ya banyak pengalaman-pengalaman gitulah sebagai guru, karena memang pengalaman aku rasa itu karena pengalaman aku. Jadi sekarang aku belajar dari guru-guruku, dari lecturer aku, memang ada di luar sana, di luar negeri yang punya pemikiran mirip ke sekolah alam, kayak play based learning. Kita di sini ada bermain sambil belajar, di sana mereka buat ada play based learning, terus ada natural pedagogy. Aku belajar gitu, dan kadang aku belajar itu kan aku melink lagi, aku koneksi lagi sama pengalaman aku. Oh, itu makanya sebabnya aku happy belajar di sekolah alam, karena dulu aku di alam bebas, karena aku dibebaskan untuk berpikir, untuk bereksperimen. Oh, itu sebabnya aku semangat belajar, sementara pas aku di aku di high school, teman-temanku nggak semangat gitu. Aku mulai link-link itu. Buat aku, teori-teori itu adalah something yang udah aku lewatkan gitu. Something yang aku sudah hidupi gitu. I live through it. Tapi buat orang-orang itu yang nggak pernah merasakan sekolah alam, itu cuma ideologi doang gitu. Oh, katanya bagus, masuk logika, tapi aku nggak tahu bisa berhasil atau enggak, aku nggak pernah melihat gitu. Sementara aku bukan cuma pernah melihat, aku pernah menghidupi itu sejak aku kecil gitu. Jadi itu jadi aset, alhamdulillah, buat aku sebagai guru. Jadi ya satu hal lagi, jadi refleksi aku beda lagi sama waktu refleksi aku di high school. Sekarang sebagai guru aku jadi lebih deep lagi gitu, melihat apa yang sebenarnya aku dapat tuh dari sekolah alam waktu aku di sana. Dulu waktu aku kecil, yang aku ingat sampai sekarang, yang masih aku ingat, alhamdulillah ada foto-fotonya. Aku tadi nyiapin foto, tapi aku nggak yakin bisa, karena aku ini kelas berapa ini? Yang tadi kelas berapa tadi? Itu aku kelas 3 SD. Ini rappling, aku masih ingat. Nanti aku ada rappling komando yang satu lagi, yang turunnya kebalik. Terus yang sebelah itu ada foto, ya ini foto aku tuh kelas 3, itu ada sofa di tengah. Aku yang di bawah. Ini kita outing dulu ke Bogor. Ya, ya, jadi itu ya. Jadi waktu kecil, yang waktu itu cuman aku bahagia, aku senang main, aku senang ke sekolah, aku ngerasa dekat sama guru-guru aku oke gitu. Cuma itu doang yang refleksi aku dulu waktu aku di sekolah alam. Tapi terus sekarang sebagai orang dewasa, aku refleksi lagi, ternyata main-main yang dulu yang aku itu sebenarnya itu yang menumbuhkan kecintaan aku sama ilmu, itu yang membuat aku selalu semangat belajar, itu yang membuat akhlak aku jadi lebih kuat gitu. Itu yang membuat aku jadi sekarang aku lebih berani untuk ngambil keputusan, ya kan sekarang ya kayak tadi gitu, keputusan aku untuk anak-anak duduk di bawah. Satu hal yang aku lakuin sekali, aku nggak suka kalau aku duduk di depan, aku belajar, aku nulis di papan tulis, di whiteboard, terus anak-anak semua nulis, jadi aku ganti. Kalau dilihat nanti terakhir aku ada foto aku nggak bisa ngasih lihat foto anak murid tulis di kerja aku, karena memang di sini kita ada privacy law, tapi aku bisa ngasih lihat di Madrasah Westol. Jadi instead of aku yang nulis di depan di whiteboard, aku sudah enggak, kalian yang nulis. Jadi anak-anak yang maju ke depan, kita buat diskusi, mereka nulis apa yang mereka dapatkan dari situ, apa pemikiran-pemikiran mereka, apa ide-ide mereka. Jadi aku
aku mungkin nggak punya sekolah alam di sini. Aku nggak bisa bereksperimen sama mungkin kayak guru-guru sekarang di sekolah alam punya kebebasan untuk merubah kurikulum mainstream. Tapi aku berusaha merubah dengan cara-cara yang kecil kayak gitu. Cara tempat kita duduk, apa yang kita belajarin, gimana cara kita belajar daripada cuma sekedar menghafal, kita lebih banyak diskusi. Ya gitulah. Jadi aku mulai banyak dan aku berani mengambil decision itu karena pertama aku tahu bukan berhasil, ada efeknya karena aku bisa merasain sendiri efeknya gitu. Beda sama gimana cara orang ngajar di yang mainstream, yang rote learning. Dan itu juga aku dan juga alhamdulillah sampai sekarang aku lumayan dekat, walaupun aku di negara yang bukan negara muslim, aku lumayan dekat dengan agamaku. Dan aku rasa itu mungkin juga ada efeknya karena dulu di sekolah alam Islam itu kayak kita diajarinnya juga sangat linking with everything else gitu. Semua yang kita lakukan outbound, pelajaran sains, matematika itu ada hubungannya sama agama, sama relationship kita sama Allah. Dan aku rasa itu mungkin satu hal yang membuat aku sampai sekarang aku masih kuat sama agamaku. Walaupun juga aku tahu ini juga karena hidayah. Aku tahu nggak semua orang bisa begini, dan banyak juga orang yang imannya jauh lebih kuat dari aku walaupun mereka nggak pernah merasa kayak di sekolah alam. Itu Rapling Komando. Keren banget ini. Ini kelas berapa ini? Hah? Rapling Komando itu kelas berapa ini? Maaf nggak kedengeran, Pak. Halo. Ini pas Rapling Komando kelas berapa ini? Ini kayaknya aku kelas 6. Kelas 6 Kelas SD. 6 ya, kelas 6 SD udah Rapling Komando. Masya Allah tadi ya, dekatkan dengan alam, dekatkan dengan penciptanya, dan bisa itu ngerasain bahwa ketika dekat dengan alam dia ngerasa happy aja, pokoknya paling happy. Sekarang it's sebuah meaning gitu ya. Kalau ini kayaknya banyak banget di guru-gurunya Nisa nih. Coba yang pernah ngajar Nisa angkat tangan. Raise hand, coba raise hand. Yang pernah ngajar Nisa. Ada Butia yang komentar juga bahwa Nisa itu kalau Nisa ini tingkat eksplorasinya tinggi, bahkan ketika Nisa mengajar di kelas seru banget lihatnya, kata Butia. Barakallah, kata Bu Kunti, Masya Allah nih ya, udah pada angkat tangan nih, ini guru-gurunya Nisa nih. Pasti tahu ya foto-foto tadi ya, kapan itu terjadi. Masya Allah banget. Nisa, ya dari dulu Nisa itu jadi siswanya. Sekarang kemudian, Budian Tasiru juga ikut angkat tangan nih, woi. Kasih. Teman saya. Oke. Sekarang kemudian Nisa jadi guru lah ya. Yang kemudian Nisa ngerasain banget bahwa harusnya ngajar itu begitu, yang seperti yang dulu aku alami saat SD, kemudian saat SL, bahkan tadi di playgroup gitu. Nah, ada nggak sih Nisa pesan buat teman-teman yang sekarang jadi guru nih? Kita sekarang seumuran nih. Tenang aja berarti ya. Maksudnya sama guru-guru yang sekarang gitu ya. Ada nggak sih pesan-pesan yang kemudian biar nilai-nilai yang pengennya kan tadi yang Nisa rasakan sekarang itu ada sebuah meaningful gitu ya ketika melakukan itu, dan jangan lupa itu adalah sebuah kebahagiaan yang tadi dirasakan oleh Nisa sebagai aku happy kok, yang penting happy on. Kalau tadi dipikir rasa aku belajar kayaknya enggak deh, rasanya punya happy aja gitu. Nah, ada nggak pesan buat kita guru-guru, termasuk ke orang tua ya, termasuk yang kita sebut sebagai guru juga, bahwa harusnya kita seperti apa? Ada, tapi ini sebentar aku mau cerita. Ini foto-foto yang di bawah ini foto dari Madrasah Westall. Jadi ini yang project aku yang aku cerita. Bukan semua aku doang sih, tapi dari komunitas. Tapi banyak aku masukin juga sekolah alam. Jadi karena kita, ya satu hal yang aku bilang, karena kita nggak bisa lebih dekat ke alam kayak di sekolah alam, tapi kadang anak-anakku aku bawa, ini kita bawa kayaking, jadi biar mereka dekat ke alam. Jadi kalau ada kesempatan ke alam juga aku berusaha masukin. Terus kalau foto berikutnya, kalau mau ngasih foto berikutnya, itu yang foto aku bilang, anak-anakku nulis di papan tulis. Jadi bukan satu guru di depan, tapi kita bolak-balik di kelas dan kita nulis apa yang kita tahu, apa yang ingin kita pelajarin. Ini karena kita Madrasah Westall, jadi kita memang fokusnya sama Islam, sama agama, karena ini sekolah TPA, semacam sekolah TPA gitu. Tapi ya, selalu aku masukin ya hasil dari pemikiran aku yang karena pengalaman aku di sekolah alam. Ya, gitu aja.
Terus tadi balik, oh ya itu juga, dan kita banyak bermain juga. Jadi memang Ini lagi main apa ini? kita jadi beda. Di Melbourne banyak kelas-kelas Quran, anak-anak dibelajarin Quran dari komunitas Indonesia, komunitas Arab, komunitas Turki, komunitas Egypt. Tapi kalau kita bedanya itu, kita selalu membiarkan anak main, eksplorasi. Jadi kalau buat orang lain juga lagi kalau belajar agama, belajar Quran, kayaknya udah serius gitu. Tapi enggak, itu padahal sebenarnya aku ada teori di belakangnya, dan teori itu yang aku pelajarin dari sekolah alam dan berusaha aku masukin di sini. Jadi ya makasih Pak Lutfi foto-fotonya. Dan terus tadi Pak Haris bilang mau ada pesan yang mau aku omongin ke guru-guru sekolah alam sekarang. Ada, ya sebenarnya aku udah nulis something, aku mau ngasih tahu. Mungkin juga aku kadang refleksi semua, karena aku banyak reflection as like dulu waktu aku keluar dari sekolah alam, sama aku banyak berpikir pas aku udah mulai jadi guru, aku ngerasa mungkin secara tidak langsung cara aku dibesarkan mempengaruhi decision aku, mempengaruhi decision aku untuk akhirnya menjadi guru gitu. Walaupun itu kan awalnya aku bilang aku guru nggak sengaja jadi guru, tapi mungkin karena dulu aku di sekolah alam, jadi aku jadi ada something yang klik, something tertarik aku ke arah pendidikan. Dan aku juga ngerasa aku bukan cuma guru mainstream yang ngikutin peraturan gitu. Guru-guruku di sekolah tahu aku nggak pernah suka. Aku dulu bukan murid yang gampang. Aku dulu yang aku paling nggak suka disuruh diam, disuruh dengerin. Aku selalu ribut sendiri. Aku selalu nggak bisa diam lah, lari-lari keliling-keliling. Jadi dan ternyata itu kebawa sampai besar. Ternyata sampai besar juga aku nggak suka ikutan peraturan. Dan itu apa namanya? Jadi sebagai guru, aku merasa aku guru yang kritikal. Aku selalu mempertanyakan kenapa kita harus begini. Kalau begini gimana gitu. Dan aku merasa itu jadi itu proses yang aku belajar dari sekolah alam. Dan karena di balik teori pemikiran aku dan planning, setiap aku buat kurikulum, lesson plan, aku selalu berusaha agar anak-anak murid aku merasakan apa yang dulu aku rasakan di sekolah alam gitu. Mungkin ya mungkin itu sebabnya gitu, aku jadi semangat untuk melakukan apa yang aku lakukan gitu. Tapi memang dengan pemikiran aku yang kayak gitu, aku sadar aku banyak kerja sendiri jadinya, apalagi di sini gitu. Karena memang kebanyakan orang yang udah biasanya pendidikan mainstream, pemikiran ini yang Bu Caca kasih tahu tentang main, teori di balik kita bermain, itu pemikiran yang terlalu ekstrim. Untuk orang yang terbiasa belajar itu begini, duduk, diam, dengerin, itu cara belajar gitu. Nah, kadang di saat-saat aku lagi kesusahan, kalau aku nanti diprotes sama bosku gitu, kenapa kamu anak-anaknya disuruh beginiin gitu. Di saat-saat aku ngerasa kayak aku sendiri gitu, aku kayak berjuang sendiri aja, aku selalu berusaha ingat kalau ada komunitas di Indonesia yang memperjuangkan pemikiran yang sama. Karena aku ingat dulu ada sekolah alam Indonesia yang juga sama pemikirannya sama aku. Jadi untuk guru-guru sekolah alam sekarang, mungkin banyak dari kalian aku belum kenal, tapi aku ingin kalian semua tahu kalau kalian, you guys are not alone. Ada seorang di negeri lain yang juga mendukung pemikiran-pemikiran kalian dan prinsip-prinsip yang sekarang kalian perjuangkan. Karena itu yang menyemangati aku gitu. Kadang aku lagi sendiri, enggak kok, aku nggak salah. Ada orang yang juga mendukung aku, walaupun nggak sama aku saat ini. Ya. Dan satu hal lagi, buat guru-guru sekolah alam sekarang, saat ini murid-murid kalian itu mereka belum punya kemampuan untuk merenung, refleksi apa yang itu hasil dari pendidikan sekolah alam ini gitu. Sama juga kayak aku dulu gitu. Kayak aku dulu ingat aku cuma ingat happy-happynya aja gitu. Dulu yang mereka rasakan tuh cuma happiness saja, playing, relationship gitu. Saat ini mereka berpikir dari hati mereka. Tapi ya insya Allah suatu saat mereka akan jadi dewasa dan mereka akan benar-benar berpikir sebenarnya apa yang mereka dapatkan dari sekolah alam. Tapi itu akan datang dari proses juga semakin dewasa, maturity. Saat ini mungkin memegang anak-anak, guru-guruku tahu, aku dulu susah dipegang waktu kecil. Aku juga tahu, aku selalu diceritain, like, Nisa nggak mau diem, Nisa selalu apalah, gitu. Jadi saat ini mungkin kalian memegang ada anak yang susah dipegang gitu. Walaupun kita ngerasa kita udah ngasih semuanya di sekolah alam, kita udah berusaha membebaskan. Kita udah ngasih pendidikan yang beda.
sarana pendidikan lain gitu. Kita berusaha mengerti mereka, tapi tetap aja susah gitu. Karena memang anak-anak begitu. Sesusah apapun kita kuliah, mereka susah. Dan semakin aku jadi guru, aku sadar itu juga. Anak-anak itu akan selalu jadi susah. Ingat aja, suatu saat mereka akan dewasa. Dan memang yang hidayah Allah juga, kita nggak tahu nanti masa depannya gimana. Tapi dulu itu aku. Anak yang susah itu dulu aku. Dan satu lagi aku juga sebenarnya ada pesan sama guru-guru aku, khusus guru-guru yang dulu megang aku waktu kecil. Alhamdulillah aku banyak yang hadir di sekarang. Ayo buka kameranya, Bapak Ibu guru yang pernah bisa. Aku ada pesan khusus buat guru-guru aku yang megang aku waktu kecil. Semakin aku punya banyak experience megang anak-anak, semakin aku sadar. Jadi setinggi apapun pencapaian aku sekarang sebagai orang dewasa yang udah keluar dari sekolah alam, achievement apapun yang aku bisa, walaupun sekarang aku ngerasa kayaknya nggak banyak, tapi setinggi apapun pencapaian aku sebagai orang dewasa yang dulu waktu kecil aku dipegang di sekolah alam, pencapaian aku nggak akan pernah setara sama pengorbanan perjuangan guru-guru aku dulu megang aku di sekolah alam. Dulu mereka mendidik ya, membimbing aku, karena aku juga sekarang megang anak, aku sadar gitu, nggak akan mungkin aku bisa, karena memang nggak setara. Aku yakin, jadi seumur hidupku aku nggak akan bisa membayar pengorbanan guru-guruku dulu megang aku. Di saat dulu sekolah masih baru, di saat mereka belum masih, supportnya masih nggak sebanyak sekarang, komunitasnya masih nggak sebesar sekarang. Ya, jadi aku tahu aku nggak bisa membayar, tapi yang aku bisa lakukan adalah aku bisa meneruskan perjuangan itu gitu ke murid-muridku. Dan mungkin nanti suatu saat di masa depan aku bisa ngelihat nanti murid-murid aku gitu pencapaian-pencapaian mereka, dan aku bisa bilang itu bukan hasil kerja keras aku, itu actually hasil kerja keras guruku 25 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Yang dibuat 25 tahun yang lalu. Ya. Jadi ya insya Allah kalau jalan dan insya Allah kalau jalan kita masih diberkahi sama Allah, perjuangan ini akan terus mengalir ke generasi-generasi seterusnya, insya Allah. Jadi aku ngerasa ya aku bukan sendiri di sini, tapi memang ini something yang udah dimulai dulu, aku mulai di tengah-tengah, tapi aku bisa melanjutkan. Jadi ya insya Allah buat semua komunitas sekolah alam di sini, semoga kerja kalian akan dibayar insya Allah di jannah suatu saat di akhirat. Amin. Amin. Aku nangis. Pedes ini pedes. Ya Allah. Kunti, Pak Adit, Bismimi, gitu ya. Bu Kunti kayaknya mau komen, Bu Kunti. Bolehlah 1 menit, Bu Kunti. Silakan Bu Kunti. Ya Allah, barakallah. Saya dan para Bapak Ibu guru dan ayo semuanya takbir dulu ya. 1, 2, 3. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada Pak Adit. Ada Pak Adit. Nisa yang di sana sendiri juga luar biasa semangatnya. Kita tentunya ini jadi penyemangat kita juga ya di Indonesia, di sekolah alam Indonesia, bahkan di sekolah alam yang lain yang ini luar biasa kita dipertemukan luar biasa. Bu Cace, aku nggak bisa ngomong lagi. Bu Cace mungkin bisa menyampaikan tadi, mendekatkan ke alam, mendekatkan ke Allah, kemudian luar biasa. Ini mungkin juga ada ibu-ibu guru saya ini, Pak Adit juga, salam hormat nih, salam takdim nih Pak Adit, Masya Allah. Bu Cace mungkin bisa menyampaikan apa sih korelasinya sih, tadi yang disampaikan Sofa juga, yang disampaikan Lisa juga, yang aku kayaknya nggak sanggup menyampaikan itu. Silakan. Ini tugasnya host ini, tugasnya MC. Makanya ini udah meleleh aja. Ya itu Bisa, sudah banyak. Sudah dituliskan Silakan, tuh, ada yang menjadi penguat bahwa apa yang sudah dimulai sejak 25 tahun yang lalu itu adalah sebuah gerakan akhirnya ke depan. Gerakan pendidikan yang mungkin awalnya tadi konsep pemikiran yang mungkin sulit untuk diwujudkan, direalisasikan di kelas-kelas gitu ya Bu Kunti ya, menghadapi murid yang begini begitu. Saya kok jadi kebawa melo nih. Ya, menggambarkan bahwa
level perjalanan ini akan mengalir terus sesuai dengan ekspektasi kita semua gitu. Kalau kita berpikir ini udah selesai lah, sekolah alam nggak akan maju lah, ya mungkin selesai juga gitu. Gimana nih, bisa dilanjutin nggak? Bisa. Siap. Bisa. Pak Hari sudah bisa dilanjutin. Jadi saya cukup menuliskan bahwa bermain tadi ternyata kita serius ya dalam bermain itu ya. Ternyata mendesain kurikulum itu, mendesain pembelajaran itu seserius itu Nisa. Bukan hanya sekedar yang dirasakan oleh murid-murid, itu kan semuanya proses happy-nya, proses senangnya. Tapi learning designer itu serius gitu. Guru-guru itu serius mendesain pembelajaran untuk siswa-siswanya. Jadi kalau kita bawa bermain itu serius sebenarnya. Kemudian yang kedua, yang kita desain juga, proses bermain makin lama makin berat. Makin lama makin dalam. Sama seperti outbound lah. Kalau misalnya kita outbound to line bridge, itu level pertama, ya paling 1 meter tingginya. Kemudian jarak ke depannya mungkin nggak jauh-jauh. Makanya penting ada desain bagaimana kurikulum tahapan learning prosesnya gitu ya. Itu yang kedua. Jadi level bermain pun bertahap. Dolan itu makin jauh gitu. Kalau misalnya kita dari SD sampai ke SL mainnya, kalau di Jakarta ke Kepulauan Seribu ya deket gitu ya. Itu dari sisi jarak. Tapi kalau bermainnya makin lama makin dalam, itu juga bisa. Jadi mendalami prosesnya. Yang ketiga, bahwa bermain itu menumbuhkan karakter. Nah ini yang saya nggak punya buktinya sampai tadi apa yang disampaikan Nisa gitu. Jadi bermain pun menumbuhkan karakter kita gitu, karakter siswa kita. Jadi ini sempat saya tangkap juga. Kalau kita sendiri sudah berhenti dengan bermain, kita cepat banget meninggalkan dunia belajar. Jadi kalau buat kita semua, ini proses bermain, anggap aja begitu ya. Tapi ini sedang terjadi, yang terjadi pada kita adalah proses mendewasakan diri kita, mematangkan diri kita dengan semua proses yang ada. Kita nggak akan pernah selesai menganggap proses belajar kita udah berhenti, gitu. Tapi insya Allah dia menjadi long life learning. Kita menjadi proses pembelajaran yang terus-menerus akan terjadi pada kita. Dan bekalnya kita dapatkan ketika kita senang dengan bermain tadi. Gitu. Mungkin Nisa bermainnya lebih lama di sekolah alam, dari playgroup sampai usia SMP lah, kelas 8. Sofa beda lagi gitu, ketika dia mengalami sekolah alam itu sampai SD aja gitu, dari playgroup sampai SD. Makanya ada pertanyaan gimana menyesuaikan diri. Nah, karena proses bermainnya dirasakan udah selesai sampai selesai SD-nya, mungkin udah berbeda gitu tahapannya. Tapi bayangan atau fondasi yang disiapkan oleh kita bagi siswa-siswa kita itu tadi gitu ya. Jadi Masya Allah, bermain itu menguatkan karakter kita, insya Allah. Itu Pak Haris. Jadi 3 poin bermain itu serius, bermain itu punya levelnya gitu. Jadi jangan hentikan proses bermain pada anak-anak kita, justru makin tambahkan levelnya, makin tambahkan karetnya gitu ya, makin lama makin pedas gitu. Makin lama makin sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan pertumbuhannya. Dan yang ketiga, insya Allah bermain itu, perjalanan itu, petualangan itu akan menguatkan karakter kita. Nah ini yang tadi saya dapat banget dari Nisa, mungkin juga Sofa yang tadi bercerita ketika jauh dari orang tua dan sebagainya, bekal di sekolah alam itulah yang menjadi penguatan kemandiriannya. Gitu. Itu mungkin Pak Haris dari saya, insya Allah. Barakallah Nisa. Oke. Dan Sofa. Barakallahu fikum semuanya juga ya. Ya ini tadi hanya ya, yang orang lihat hanya sekedar main-main, ternyata ketika kita angkat substansinya itu hasilnya luar biasa. Dan kita juga yang sekarang menjadi guru, yang sekarang menjadi orang tua siswa yang masih aktif begitu ya, pastikan kita tadi
nggak sekedar main kepompong level 1 gitu ya, karena ada banyak yang bisa kita angkat dari proses bermain-mainnya tadi. Jangan pernah meremehkan mainannya anak-anak begitu ya. Kalau Kang Zeni itu pernah menyampaikan bahwa kalau Bapak Ibu lagi bekerja terus dipanggil, "Papa, jangan ganggu, saya lagi kerja. Ayah lagi kerja." Hampir sama dengan anak-anak juga ketika kamu dipanggil ibu kok diam aja sih, sebenarnya dia pengen mengatakan jangan ganggu saya lagi bekerja. Cuma kerjanya dia ya dengan proses bermainnya tadi, karena mainannya bukan main-main gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, untuk semuanya, untuk Bu Cace, untuk Nisa, untuk Sofa, dan guru-guru sekolah alam, kemudian guru-guru sekolah alam Indonesia yang luar biasa. Ini menjadi berkah mudah-mudahan di ujung Jumat kita gitu ya, yang insya Allah ini adalah waktu yang makbul untuk kita berdoa. Mungkin akan kita selipkan doa-doa buat siswa kita dan sebagainya. Oke, masih insya Allah masih ada waktu sekitar 20 menit lagi nih. Barangkali dari para hadirin akan menyampaikan sesuatu, boleh bertanya atau boleh menyampaikan sesuatu. Silakan. Raise hand and open mic. Izin bertanya, Pak. Bu Vera, silakan Bu Vera. Boleh diperkenalkan Bu Vera. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Susanti, OTS, 3 anak Bu Caca di sekolah alam ya. Sekolah alam Palembang. Masya Melo ya. Allah. Tunggu. Masya Allah. Silakan Bu Vera. Masya Allah. Bu Caca ini ya terkait kelangsungan hidup anak-anak di selanjutnya gitu kan, khususnya di Palembang. Mungkin Bu Caca udah tahu kondisinya, guru di sini juga udah gitu kan. Masya Allah, aku menangis ya. Masya Allah, tunggu. Masya Allah. Ini Bu, mungkin lebih ke solusi ya. Anak saya yang pertama itu Abdullah Azam itu di sekolah alam itu udah hampir 6 tahun Bu Caca. Sekarang tahun depan insya Allah kelas 6. Mungkin minta solusinya gimana supaya anak ini tetap berada di lingkungan sekolah alam, karena kita di Palembang belum ada SL nih Bu Caca ya. Belum ada SL gitu kan, dan rata-rata dari OTS kelas 5 sekarang itu mengharapkan di Palembang itu ada SL. Karena kami bingung, benar-benar bingung sekarang Bu Caca, karena menunggu untuk kelas 6 itu udah sangat cepat gitu ya. Nggak mungkin kami harus ke Depok gitu kan, ke Maruyung atau kemana untuk melanjutkan ke SL gitu kan. Ya itu tadi, karena harapannya kalau bisa anak-anak khususnya saya pribadi bisa sampai ke sideless gitu Bu. Karena saking cintanya dengan konsep sekolah alam itu sendiri gitu, sofa gitu kan, ke sofa. Because we are talking about engagement like that. Karena alhamdulillah udah beberapa kali melancong gitu ya, dan vibes-nya memang berbeda gitu kan, ketika kita melihat sekolah di luar dengan di alam Indonesia itu berbeda gitu kan. Berbeda dalam artian semangatnya tetap sama, cuman lokasinya gitu kan. Makanya berharap anak-anak di sekolah alam itu bisa melanjutkan jenjang pendidikannya seperti Kak Sofa, Kak Nisa gitu kan. Mohon doanya juga, mudah-mudahan adik-adik yang di sekolah alam ini di seluruh Indonesia ini bisa mengikuti jejaknya gitu. Mungkin itu Bu Caca nggak konsen lagi bercerita gimana Bu Caca, karena aku terharu gitu ya. Mungkin solusinya Bu Caca ya ke depan sekolah itu ada SL gitu kan, berharap seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Caca Palembang. Pak Joko colek. Pak Joko ada di sini Pak. Pak Joko ada di Mungkin sini. ini Pak Haris, Sofa termasuk yang tidak menjalani SL-nya ya? Wah, gimana tuh Sofa bisa cerita? Oh iya, tapi tetap meaningnya dapat gitu ya. Jawaban. Iya gitu ya.
Ini berarti pengalaman aku aja ya. Pas dari ketika SMP dan SMA itu kayaknya masuk dari ada tadi kalau nggak salah slide-nya Bu Caca itu tentang setelah ketika dari sekolah alam itu itu adalah sebuah proyek itu proyek sendiri-sendiri gitu. Jadi bagaimana kita memetakan diri kita di luar sekolah alam itu memang itu sesuatu yang berbeda kan, karena dari tadi Nisa cerita tentang pelajaran sainsnya kayak gimana, beda vibe-nya gitu. Nah tapi itu ya maksudnya mau nggak mau ketika Nisa juga pas SMA kan pas high school dia juga nggak di sekolah juga, terus pas kuliah juga pasti akan bertemu dengan lingkungan yang beda juga gitu. Jadi tetap aja buka sekolah itu tetap yang paling sangat penting sih, soalnya kan nggak kerasa. Maksudnya di sekolah lain kan nggak diajarin, tapi kan nggak dipelajarin kan ketika aku SD gitu. Nah, jadi itu tetap menjadi bekal sih Bu. Nanti tinggal ke depannya anaknya ini memetakan sendiri gimana dia bersikap di lingkungan yang berbeda gitu, gimana dia mensupport dirinya, misalnya dia suka sains tapi pelajaran sainsnya jadi kayak gitu, gimana cara dia mengatasinya sendiri, apalagi kalau orang tuanya juga mendukung, ya kayaknya sih masih bisa diakalin gitu ya, nggak mungkin jadi nggak suka sains, tapi ya justru jadinya skills yang tadinya ada ruangan itu di sekolah alam, jadi kita mengusahakan membuat ruangan itu ya di luar sekolah SMP atau SMA ini, tapi di rumah gitu. Itu masih bisa dieksplor kok Bu, kalau menurut saya. Maksudnya nggak melulu semuanya harus dari sekolahnya. Kan ketika SMP dan SMA kita bisa membuat membuat rumusan sendiri lagi, kurikulum kecil gitu misalnya, yang di luar sekolah SMP-nya itu sendiri gitu misalnya. Ini gitu sih. Jadi kayak yang Sofa lakukan sebenarnya punya project pribadi gitu ya. Ketika next levelnya apa, yang itu menjadi kurikulum kecil, kurikulum mesin yang bisa dibikin secara privasi begitu ya. Sofa. Mungkin itu juga jadi bagian solusi Bu Vera. Oke. Begitu. Tapi Iya. Enggak pakai tapi. Enggak pakai tapi. Kayaknya Bu Vera pengen tetap SL. Orang tua sama orang yang pro dan orang tua yang kontra merasakan bahwa apa yang menjadi pemikiran kita itu adalah decision yang paling baik buat kita. Tetapi yang sejatinya menjadi perjalanan yang paling baik buat siswa itu adalah apa yang sedang mereka jalani. Bukan apa yang kita desain, apa yang kita rencanakan gitu. Kan semua yang terbaik itu adalah takdir Allah gitu ya. Takdir Allah itulah yang terbaik, apapun yang kita usahakan. Jadi kalaupun di sekolah ini sudah ada SL-nya gitu, tapi ketika pilihan orang tua itu tidak menyekolahkan anaknya di SL, itu adalah pilihan yang terbaik. Nah, justru yang harus dikuatkan itu adalah personal project pada anak-anak kita. Apakah kelas 5 ini sudah kelihatan apa sih personal project-nya gitu ya. Kalau belum, nah ini yang perlu kita dampingi. Kita sebagai orang tua ini yang perlu kita dampingi. Ini yang perlu kita kuatkan. Kalau ada sekolah yang memang sesuai dengan personal project anak kita saat ini, itu adalah tempat mungkin yang terbaik buat anak kita. Dan itu bukan semata-mata ya, bukan semata-mata. Walaupun saya Sekolah Alam Indonesia dan selalu saya menyampaikan kecap yang paling baik adalah kecap Sekolah Alam Indonesia gitu ya. Pasti saya bilang begitu gitu. Tapi sebagai orang tua kita tidak mengambil keputusan bahwa apa yang paling baik itu adalah apa yang didesain oleh orang tua buat anak-anaknya gitu. Justru yang anak-anaknya yang sudah mendesain personal project-nya itu adalah pengalaman yang terbaik yang sudah mereka ambil dari pengalaman bersekolah di sekolah alam selama ini gitu. Apakah itu sekolah alam Indonesia atau sekolah alam yang lain atau sekolah apapun, ketika dia ingin melanjutkan proses belajarnya yang sesuai dengan personal project-nya itu adalah yang terbaik insya Allah. Jadi ya terhadap harapannya ada SL dimanapun itu gitu ya, itu juga masuk dalam kalkulasi kita gitu ya. Saya kepada orang tua SAI saya selalu bilang SAI mungkin yang terbaik gitu ya.
kalau ada sekolahnya di situ. Kalau nggak ada, itu pun terbaik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin sekaligus mendewasakan anak-anaknya, sekolah aja di tempat yang terbaik menurut Bapak Ibu, which is itu jauh dari tempat Bapak Ibu sekarang. Sama seperti yang mungkin Nisa alami dan Sofa alami ketika mereka SMP, mereka tidak Sofa ya, tidak SMP di sekolah alam, dan itu jauh dari rumah orang tuanya gitu ya. Apalagi SMA-nya, apalagi kuliahnya. Ternyata itu level bermain yang makin lama makin meningkat gitu. Dan ternyata bermain yang makin lama makin tinggi levelnya itu tidak dimulai ketika mereka kuliah, tapi sudah ditahapkan oleh Allah ya Pak, pastinya setelah mereka lulus SD di Sekolah Alam Indonesia. Mungkin begitu juga dengan apa yang Nisa alami sekarang, level kesulitannya mungkin dari yang diceritakan tadi gitu, udah mulai terlaksana dari sejak mereka SD, dan itulah yang ditempa di Sekolah Alam Indonesia. Itu jawaban yang menurut saya bijak banget gitu ya. Kalau saya punya SL di SI Palembang, Bu, masuk SL SI aja gitu ya. Itu cerita jalan cepatnya. Begitu sih, Bu. Jadi pengalamannya dialami oleh anak itu yang menjadi takdir Allah, itulah yang terbaik. Yang jelas desain proses proyek pribadi itu ya Bu, bisa kita desain begitu ya. Bagaimana ini proyek-proyek buat anaknya ngapain gitu. Tapi apa yang kemudian dia ditakdirkan masuk ke sekolah yang mana, itu adalah yang terbaik, begitu ya. Terima kasih Bu Cace. Begitu ya Bu Vera ya. Ya, siap. Teruskan, Bu Cace. Masih ada waktu 8 menit lagi, mungkin satu orang lagi, monggo. Ini ada penyampaian dari Putia. Anak-anak SAI itu kemampuan adaptasinya tinggi. Ini pengalaman saya kerja sama anak-anak lulusan SAI. Masya Allah. Putia, barakallah. Ada yang mau menyampaikan? Oke. Kegambar ya apa yang disampaikan oleh Bu Cace, kemudian dialami oleh Sofai, dialami sama Nisa juga. Itu semuanya menjadi ibroh yang besar buat kita semuanya. Baik kita sebagai guru, baik kita sebagai orang tua, itu ini ibroh yang luar biasa yang bisa kita create sebenarnya, dan kita desain dalam proses panjang gitu ya, baik itu dalam sebuah tadi rasa ternyata gini amat ya jadi guru, ternyata ini menjadi semangat baru yang tadi disampaikan Sofa dan Nisa. Ternyata yang dulu kita mungkin hanya sekedar main-main, tapi hasilnya jelas clear bahwa mainannya itu bukan main-main, tetapi itu adalah sesuatu banget yang ternyata kita lakukan sehari-hari di kelas. Kayaknya kita cuma hahaha seru-seruan ketawa bareng gitu ya, tapi ternyata itu menjadi memori yang luar biasa dan membekas, kemudian menjadi sebuah ibroh perjalanan gitu. Ibroh perjalanan yang kemudian ini jadi ya meaningful lah, yang saya berani memutuskan sesuatu, saya walaupun jauh untuk berkomunikasi dengan orang, tetapi kalau ini harus segera diputuskan, saya memutuskan sesuatu, itu ternyata sangat membekas. Ada yang raise hand, ini SD1 was responsibility Pak. Siapa ini? Assalamualaikum. Sukabumi Pak. Oh ya, silakan dari SI Sukabumi. Ada yang mau disampaikan? Mau ceritanya dong dari Sofa sama Nisa. Kalau guru-guru Sekolah Alam Indonesia Sukabumi, Sekolah Alam Indonesia yang mengajar Sofa sama Nisa, gimana nih cara ngajarnya, bagaimana nyangkut pautkan setiap pembelajaran untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pas lagi main gitu, ceritanya kayak gimana sih? Masih ingat nggak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Kayaknya Pak Ilyas nih suaranya ya. Gitu, Safa, Nisa. Gimana sih gurunya ngomongin tentang ketika main kemudian nyambungin ke Allah gitu ya. Silakan Safa, Nisa. Nisa mau duluan? Udah kepikiran belum, Nis? Maaf, aku internetnya kayaknya agak putus-putus sekarang, jadi kalau videonya mati nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Safa dulu kali. Halo? Ini Halo. nggak apa-apa tuh. Oh ya, Halo? silakan Anissa. Halo, kedengeran nggak? Kedengaran. Aku kayaknya internetnya udah mulai bermasalah, jadi aku matiin videonya aja, nanti makin lambat.
Jadi kalau tadi pertanyaannya kan tentang gimana cara memasukkan itu cinta sama Allah di tentang apa namanya pelajaran-pelajaran gitu ya, something like that. Halo, kedengeran? Ya, Nisa. Iya, kedengeran. Iya, Lanjut, Nisa. lanjut, I'm Nisa. so sorry. Iya. Jadi kalau yang aku ingat dari sekolah alam, dulu kita kan belajar bukan cuma dari omongan ya, kita belajar juga dari situasi, dari lingkungan, dari apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan gitu. Jadi aku ngerasa dengan artinya sekolah alam udah merancang itu sedemikian rupa gitu. Jadi mungkin dari cara pertama kita berpakaian gitu. Semua orang di sekolah alam pakai jilbab, guru-guru semua pakai jilbab tertutup gitu. Jadi kalau aku pikir kalau kita mau berpikir gimana cara kita mau ngajar agama yang constantly gitu, yang always yang selalu ada, jadi bukan cuma di pelajaran agama doang, itu dari everything yang kita rancang di learning education. Aku udah bahas ini udah mulai capek, udah susah mikirnya. Jadi kalau misalnya gini, kita mungkin nggak sadar, tapi dari gimana cara guru-guru berpakaian, itu kan pelajaran sendiri. That's sudah pelajaran agama gitu. Gini seharusnya orang Islam itu is supposed to be like this. Terus atau dari misalnya dari just small things gitu. Misalnya kalau misalnya ada something kita kaget, terus I think Safa waktu itu ngomong waktu kita otfa, pas kita tanjakan kita bilang Allahu Akbar. Itu kan pembelajaran juga. Pas kita turun kita Subhanallah gitu. Itu pembelajaran itu dari every single thing. I think kalau di pinpoint, like how is it exactly? I'm so sorry. Jadi kalau mau di pinpoint sebenarnya gimana sih caranya? I think itu refleksi dari diri sendiri gitu. Kalau kita udah menjalankan Islam di everything in our life, di kehidupan kita, itu akan tertransfer sendiri ke arah pengajaran kita. Dan kalau kita di satu lingkungan di mana kita selalu menguatkan diri sendiri, mungkin di antara guru dan anak, itu akan tertumbuh sendiri gitu. Itu akan otomatis gitu. Kita mau belajar matematika gitu, atau kita mau belajar sains, akhirnya akan kita pikir, oh sains ini dari dari kreasi Allah, ciptaan Allah, ya. Allah's creation gitu. Itu kan jadi itu pembelajaran agama lagi. Kita mau belajar matematika gitu. Ini dan ini itu, oh ini semua ada pola di matematika. That's one thing that I like about matematika, itu kan ada pola, ada itu pattern, semuanya menyambung segala macam gitu. Itu seperti kayak Allah menciptakan semua segala macam itu bertaut gitu. Kita bisa masukin ke situ gitu. Atau kita bisa masukin zaman dahulu kita ada ada sains ada ilmuwan Islam di zaman kemasan Islam itu masukin history itu gitu. Itu kan ada kitab algebra. Algebra is like dari aljabar, itu dari like ilmuwan Islam dulu yang menciptakan itu proses itu gitu. Jadi like there's always something gitu. Tapi kalau iman kita kuat, agama kita kuat, dan kita selalu berusaha membuat lingkungan di mana itu, like agama itu like sehari-hari, karena memang Islam itu kan juga, Islam itu kan way of life gitu. Dan itu aku ngerasa itu akan dengan tersendirinya tersalurkan ke otomatis ke anak-anak pas kita lagi mengajar. Yeah, I think that's my answer. Oke, makasih, ketangkep banget. Kalau dari Safa gimana? Kalau dari aku sih kan lumayan kurang lebih kayak Nisa ya, kayak misalnya di setiap kegiatan gitu ya diselip-selipin aja secara kayak misalnya Allahu Akbar, Subhanallah kayak gitu, menjadi terbiasa. Tapi aku ingat waktu itu ada salah satu guru ketika lagi di masjid, aku lagi tilawah gitu kan, suaranya kenceng tuh. Nah terus gurunya tuh lagi mau tidur siang, habis zuhur gitu, punya emang lagi waktu nyantai lah gitu. Terus aku waktu itu bilang, ini dipelanin aja ya, atau enggak soft pindah aja ya gitu. Nah terus tapi kata gurunya waktu itu, oh nggak apa-apa, ini mau tidurnya justru sambil dengerin aja, enak katanya guru itu. Nah itu salah satu yang kayaknya nilai-nilai itu kadang ya misalnya ada yang di kurikulum seperti yang Nisa ceritain, tapi ada juga yang emang
emang kualitas gurunya gitu. Jadi ini mau nggak mau gurunya memang harus tambah takwanya sehingga bisa jadinya nularin ke anaknya kan, anak-anaknya gitu. Kayaknya jadinya justru kadang-kadang cerita-cerita kayak gitu yang nggak bisa by design juga gitu. Jadi ada yang by design, sedangkan yang Sofi ceritain itu yang nggak ada desainnya gitu, itu memang udah nggak bisa nggak bisa dibuat-buat lah gitu. Itu mah kelakuannya gurunya aja waktu itu gitu kan. Jadi sehingga jadi melekat gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi apapun pelajarannya sebenarnya tadi contoh kedua keteladanan ketika ini loh cara berislam yang benar itu begini dan sebagainya itu bisa diperlihatkan oleh seorang guru. Apalagi kalau misalnya masuk ke materi-materi pelajaran yang bisa ke Allah itu, kalau kita sering ngomongnya ya di ketika kita ngobrolin tentang project based learning juga kita sering ngomong apapun pelajarannya pastikan sampai terakhirnya adalah anak-anak sampai bilang wow, Allah keren banget ya. Mau belajar sains, mau belajar matematika, mau belajar sosial, mau belajar apapun itu memang sudah takdir Allah yang sudah Allah desain sedemikian rupa. Jadi ketika apapun pelajarannya sampailah kita tunjukkan ayat-ayat Allah dalam kosmos itu ya, dalam alam ini yang kemudian tadi sampai anak-anak Allah hebat banget ya, keren banget ya Allah ya. Nah, that's the point. Begitu ya. Dan banyak lagi nih, mohon maaf ini juga masih ada satu yang angkat tangan, cuma waktunya luar biasa. Jadi ini ada juga pertanyaan, boleh nggak di-share kurikulum atau model belajarnya? Sebenarnya di SIE Edu Academy itu banyak sekali program-program bisa diikuti gitu ya di sosmednya SIE Edu Academy. Nanti di-share juga di grup. Silakan, banyak sekali yang kemudian kita sering sharing. Kayaknya kita karena kita hampir 25 tahun, ini saatnya kita sedang melakukan dakwah pendidikan begitu ya. Insya Allah kami banyak sekali program-programnya, dari mulai bagaimana menyusun kurikulum, bagaimana kemudian memahami psikologi anak, bagaimana bahkan sampai ke teknis bagaimana bermain matematika ala sekolah alam dan lain sebagainya. Insya Allah dari SIE Edu Academy insya Allah banyak sekali program-programnya yang bisa diikuti oleh semuanya, baik guru maupun orang tua maupun yayasan yang mengelola sekolah begitu ya. Terima kasih banget ini Bu Cace, Sofa, Risa, sehat-sehat di yang jauh di sana kalau dari Indonesia itu. Tapi insya Allah kita tetap dipersatukan dalam ukhuwah yang luar biasa, ukhuwah Islamiyah dalam dakwah pendidikan begitu. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita semua juga. Terima kasih juga kepada para hadirin yang jauh. Ada juga nih kayaknya Bu Hayatun gitu dari Kebumen ya. Silakan Bapak Ibu boleh open kameranya, kita akan foto bareng. Ini momen yang langka ini. Silakan rapi-rapi. Kita akan foto bareng. Kami nggak tahu Bapak Ibu berada di slide yang nomor berapa. Kami ada sekarang tinggal 5 slide, tadi ada 8 slide. Jadi silakan buka terus. Saya ngasih aba-aba biar nanti yang ngambil dari tim operator. Bismillah ya, ready ya? Wah ini Sukabumi nih luar biasa nih, Guru Indra. Oke, slide 1, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, cekrik. Slide 2. Oke, slide 2. 1, 2, 3, cekrik. Oke, slide 3. Bismillahirrahmanirrahim. Buka terus ya kameranya, kita nggak tahu Bapak Ibu ada di slide yang keberapa. Slide 3, 1, 2, 3, cekrik. Beneran cekrik ya operator ya? Saya aba-aba doang kan. Oke, slide 4. Slide 4, silakan buka kameranya. Kita nggak tahu Bapak Ibu ada di kamera slide berapa. 1, 2, 3, cekrik gayanya. Oke. Slide 5, slide yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, cekrik. Oke, luar biasa, Masya Allah. Dan sebelum diakhiri, sambil nanti kemudian bisa meninggalkan ruangan, Insya Allah ini akan ada tayangan dari SIE Edu Academy. Silakan.
Oke, banyak sekali insya Allah program-program dari SIA Edu Academy baik offline maupun online-nya. Silakan bisa diikuti informasinya di IG-nya SIA Edu Academy. Dan juga bisa in-house training, karena beberapa dari trainer SIA Edu Academy juga insya Allah bersilaturahmi ke sekolah-sekolah, baik sekolah alam maupun bahkan sekolah negeri pun insya Allah, ataupun komunitas-komunitas lain insya Allah bisa, silakan diatur nanti jadwalnya dengan SIA Edu Academy. Terima kasih sekali lagi buat Bu Cace, buat Kak Sofa dan Kak Nisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah berbagi, dan kepada guru-guru saya semuanya, sekolah alam yang luar biasa dari tahun 1998 kita bersilaturahmi, insya Allah kita terus berkolaborasi dalam dunia dakwah pendidikan ini. Dari saya terima kasih, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Haris dari Sekolah Alam Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit Bu Cace. Terima kasih Bu Kunti. Assalamualaikum.